Saya ulang lagi, tidak semua gitu Mas, karena ada yang mengandalkan entrepreneur, ada yang juga mengandalkan skill, misalkan jurusan eksak gitu, teknik gitu. Ya jurusan teknik, kira-kira teknik apa yang sekiranya tidak harus ini. Dia hanya mengandalkan otaknya memang. Mengandalkan otaknya, kemampuan apa gitu. Lah sehingga ketika dia sudah selesai, dia tidak bingung lagi. Ibarat kata, oh saya punya kemampuan ini, saya bisa membuka ini di rumah, atau saya mau gabung sama company atau company yang atau apa ya, lembaga-lembaga yang membutuhkan kita. Sepertinya itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu di dunia pendidikan kita, sehingga kesadaran itu muncul, tidak hanya mengacu pada kesabaran. Makanya saya bilang kesabaran intelektual itu adalah penting bagi kita sebagai generasi ataupun sebagai orang yang punya kesempatan di kuliah. Intelektual itu kan berbicara tentang kemampuan, Mas. Kemampuan apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat misalnya, atau kepada diri kita sendirilah. Terus yang kedua, tadi kemampuan apa yang kedua? Kesadaran apa? Sosialnya. Nah, sosial ini kan berbicara tentang adaptasi, Mas. Lagi-lagi. Maksudnya sosial ini butuh apa sih? Kira-kira intelektual kita ketika kita berproses ini, apa yang bisa menjadi sumbangsi dalam konteks sosial? Ya, sosial ini kan berkaitan dengan dua aspek, Mas. Personal sama universal. Paling tidak, kalau saya pribadi ya, paling tidak kalau kita punya kemampuan intelektual secara personal, itu mampu menyelesaikan masalah pribadi dulu gitu. Syukur-syukur sosial ini juga berdampak. Oh iya ya, saya punya di bidang kepenulisan. Syukur-syukur misalkan saya nulis di bidang apa gitu. Terus saya share di grup keluarga. Saya nulis ini hari ini, silakan dibaca. Ada keluarga saya yang tidak sekolah tapi dia juga baca. Paling tidak itu, Mas, dampaknya. Itu adalah kesabaran intelektual. Yang terakhir adalah kesabaran finansial. Dengan kata lain, ini kan korelasinya 3-3, Mas. Maksudnya potret. Kalau kita mampu menyelesaikan persoalan personal, saya kira dampak untuk sosial dan finansial, saya kira akan menemukan ruangnya sendiri. Sehingga ini bisa dipecah lagi. Kalau saya biasanya di dalam kelas itu menerapkan yang namanya kesabaran spiritual sama psikologi. Karena ini juga berpengaruh sama bagaimana sih kondisi kita ketika kita masuk kelas. Masuk kelas itu kan butuh 3 aspek ini paling tidak, Mas. Pertama, kita kalau ngajar, mohon maaf ya, kalau nggak punya kemampuan, apa yang mau diajarin ke ini? Paling tidak di situ. Terus yang kedua, kita tahu nggak kondisinya kelas itu? Seperti apa? Ada yang, ya mungkin kalau yang pagi-pagi masih fresh ya, dilihat sudah ini. Tapi sudah 15 menit ke awal, ada yang sudah tepar misalkan karena belum makan gitu. Itu kan kesadaran sosial, Mas. Kalau kita nggak punya itu, ya kita bacot aja di depan. Maksudnya jelasin aja tanpa memikirkan peserta didiknya misalkan seperti itu. Kalau kita kontekskan ke dunia pendidikan. Terus secara psikologis sama secara finansial, kira-kira kita melihat latar belakangnya mereka, bisa nggak menerima semua kemampuan-kemampuan yang kita punya. Kalau kita mampu menyederhanakan intelektual kita kepada mereka, otomatis mereka mendapatkan ilmu yang setara dengan yang pernah kita pelajari. Hal itu yang perlu kita berikan kepada masyarakat umum. Oh iya, dan ini tak mau sambungin terhadap dengan satu, tadi kan udah ngomong terkait dengan perihal dari jati diri, dari adaptasi diri kita sendiri. Ya. Mungkin kalau dari pemerintah sekarang itu kan sudah membentukkan suatu pemfokusan, Mas, dari suatu kementeriannya. Ada suatu kementerian Kemendikti, ada juga dari menengah dasar, itu kan dipisah-pisah ya, dikelompok-kelompokkan itu kan. Dari situ bakalan kemungkinan nggak ke depannya ini pendidikan di Indonesia ini bakalan maju atau ya tetap aja seperti ini gitu, Mas? Pertanyaannya Mas Daniel ini sebenarnya pertanyaan yang dengan kata lain, kalau saya jawab secara praktikal itu akan utopis, tapi kalau saya jawab secara teoritis itu juga saya juga curiga atau menduga-duga akan utopis juga kalau saya menjawabnya. Tapi saya hanya menjawab dari 2 aspek, Mas.
Dari tadi saya membuat dua aspek. Pertama adalah saya sebenarnya agak sedikit pesimis terhadap dunia pendidikan kita, sekaligus optimis. Jadi Ini di tengah-tengahnya berarti ini harus berjalan barengan, Mas. Jangan sampai salah kaprah ya kita memaknain pesimis ya. Saya kebetulan orangnya pesimisan daripada optimis. Alasannya kenapa tuh, Mas? Kita pesimis, ini adalah kesadaran, Mas. Dasarnya dari pesimis itu adalah kesadaran. Sedangkan optimis ini adalah keyakinan. Keyakinan kita, kepedean kita. Gitu. Yakin, tapi kalau tidak dibarengin, hanya yakin saja. Misalkan, saya kuliah, optimis, orang optimis biasanya orang, saya kuliah. Pokoknya saya akan kuliah kan sukses. Itu kan keyakinan. Tapi dia nggak pesimis. Kemampuan saya ini apa sih? Itu pesimisnya. Pesimis. Makanya saya bilang pesimis itu kesadaran. Kalau saya lebih orangnya adalah pesimis. Oh ya, balik lagi kepada konteks tadi pendidikannya itu. Iya, ini pandangannya ada dua aspek. Kalau pendidikan, saya pesimis. Pertama, saya sadar bahwa kebijakan kita berubah-ubah. Iya kan, sistemnya berubah, orangnya berubah, gitu ya. menteri berubah. Bahkan dipisah antara perguruan tinggi sama sekolah dasar misalnya itu dipisah-pisah. Kebudayaan juga. Iya, kebudayaan juga dipisah-pisah. Apa pesimis ya? Saya tetap pesimis. Sadar saya. Ya beginilah tapi pendidikan kan, kita. Lagi tadi, Pak, bahwa kalau kita semakin spesialis atau memfokuskan, itu kita lebih gampang lah dalam artian kita bisa satu fokus itu. Ya. Daripada kita yang sebelumnya itu yang general gitu, Mas. Iya, makanya Mas, kita memulai dari pesimis dulu ya. Pesimis kita terhadap dunia pendidikan kita ini, saya menyadarin karena saya sebagai orang yang sadar dan juga pelaku di dunia akademisi, Mas. Gitu. Pesimisnya adalah, sadarnya adalah saya menemukan banyak guru yang memang betul-betul atau dosen yang memang betul-betul dia melakukan bukan karena dia memikirkan profesinya seperti apa enggak, tapi memang panggilan jiwa, Mas. Saya respect pada guru-guru ataupun dosen-dosen yang dia hanya mementingkan panggilan jiwanya sebagai untuk mengajar. Karena jujur, Mas, orang yang punya kesadaran ke sana itu sedikit dari 1000 orang yang berada di situ. Karena orang yang seperti itu tidak memikirkan dia dapat honor berapa, tapi dia mau mengajar, ingin membuat pemikirannya orang lain atau membuat anaknya orang itu sukses tanpa memikirkan dirinya untuk menjadi sukses. Itu adalah orang yang panggilan jiwa, Mas. Ini sedikit itulah kesadaran. Kan udah dipisah dari ketiga, dari kebudayaan, menengah ke atas, dasar, sama bukti itu. Itu kan orientasinya tujuannya kepada peserta didik semuanya, kan, Mas? Iya. Semisal kalau dari pemerintah itu ada kebijakan baru atau satu kebijakan menteri baru, menteri pemberdayaan guru gitu kan. Iya. Dalam artian ya guru ini harus diperhatikan juga, bukan hanya terhadap dengan siswanya peserta didiknya juga. Itu bagaimana tanggapan Mas kalau ada satu menteri pemberdayaan guru ini? Ya, sebenarnya kan konten dari tadi yang kita bicarakan itu kan kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga pengajar atau guru ya. Apa ya? Ini sebenarnya nanti rujukannya semoga efisiensi juga nggak berpengaruh ya dalam dunia pendidikan. Tapi saya juga agak sedikit ini ya, trigi bahas terkait tentang sistem yang begitu ini, apalagi dikurangin dananya, mementingkan dengan aspek, mohon maaf ya, memang kalau kita kebutuhan manusia kan sandang, pangan, papan, apalagi primer kan, primer dan sekundernya kan. Terus apakah pendidikan itu kebutuhan sekunder atau primer misalkan kalau kita analogikan sederhana? Ini pendidikan mana, tinggi apa? Semuanya, Mas, kan efisiensi kan nggak kenal itu. Yang perguruan tinggi itu tersier gitu bilangnya gitu dari salah satu. Nah, saya hanya menganalogikan itu sebagai suatu analogi yang sederhana. Poinnya adalah apakah pertanyaannya sampean kan apakah ini punya pengaruh besar ya terhadap kesejahteraan guru? Saya kira iya, Mas. Karena hanya di Indonesia ya, itu adalah profesi guru yang gajinya itu sangat kecil. Itu cuma di Indonesia. Di Indonesia. Itu Mas melihat suatu riset di di berita-berita atau di riset lain terkait dengan kesejahteraan guru,
gaji-gaji guru terkecil memang di Indonesia. Di Indonesia makanya bahkan salah satu profesi yang tidak ideal bagi mertua itu adalah guru. Jadi siap-siaplah orang-orang yang gini. Itu dengan kata lain gini Mas, ya, apa ya? Ya ini agak megang dada ya karena ya memang saya bilang ya kan banyak ya guru-guru yang layak menjadi guru dan dapat apresiasi yang luar biasa itu yang perlu ya dan penting gitu. Orang-orang seperti itu. Orang-orang. Kalau terkait tentang kesejahteraan guru sangat jauh Mas. Sama di negara-negara tetangga juga jauh. Bahkan sekelas dosen aja. Gitu. Sekelas dosen itu sangat ini. Ada kemarin rame-rame tunjangan dosen yang tidak turun misalkan. Itu kan potret bahwa kita tidak terlalu mengapresiasi seorang guru. Padahal kalau kita tahu di Jepang waktu iya itu kan satu potret bahwa pendidikan itu adalah tonggak suatu negara. Kalau kualitas pendidikannya bagus, saya yakin yang lainnya itu berdampak, Mas. Secara ekonomi juga berdampak. Ya, makanya ya, saya kadang gelisah juga ya, maksudnya. Ibarat kata itu, yang dibangun misalkan sistem pembangunan, tapi pendidikannya nggak bagus. SDM-nya siap atau tidak? Problemnya kan dari dulu kalau kita ngacu pada Freeport misalkan. Freeport itu kan ibarat kata itu dikelola oleh orang di luar Indonesia misalnya. Tapi orang Indonesia siap atau enggak yang ngelola? Pertanyaannya di sana. Jadi SDM-nya siap atau enggak gitu. Di situ. Dengan kata lain, makanya di eranya Soekarno, Pak Desa itu memang betul-betul menarik orang-orang yang menjadi kuliah di luar negeri untuk pulang di Indonesia untuk mengelola negaranya sendiri. Tapi ya qadarullah ya memang ada orde baru yang mana yaitu dianggap bahwa orang-orang yang dibiayai oleh Soekarno itu dianggap orang yang ini apa namanya? Maksudnya gitu ya orang yang pro dan dia kiri gitu. Ya berideologi yang agak sedikit menyimpang terhadap aturan baru sehingga dia menjadi eksil di beberapa negara nggak bisa pulang dan itu sehingga setelah itu nggak bisa pulang Freeport lah dikelola oleh orang non orang Indonesia kan? Bukan orang pribumi lah katanya dengan kata lain seperti itu. Dan kalau ditanya Masnya tadi bilang apakah berdampak terkait tentang kualitasnya, sangat berdampak Mas. Karena saya bilang kualitas pendidikan kita itu ditentukan oleh kualitas gurunya juga. Makanya sarannya adalah lulusan terbaik di Indonesia khususnya di kampus-kampus yang maju itu dijadikan guru. Jangan lulusan terbaik jadi dokter. Nggak lulusan terbaik pun jangan jadi dokter, nggak apa-apa gitu. Karena apa ya? Karena kalau kita diajar oleh orang-orang yang mohon maaf yang kualitasnya bagus, saya yakin dia punya berdampak dan ditopang dengan apa? Kebijakan ibarat kata itu fasilitasnya juga memadai sesuai dengan tempat lokasinya. Misalkan guru di kota itu jangan sampai disamakan dengan guru yang ada di desa-desa yang fasilitasnya mohon maaf wifi-nya tidak ada, proyektornya juga tidak ada, daerah-daerah yang tingkat iya dengan kata lain seperti itu. Terus apa yang harus kita berikan kepada mereka? Berikanlah guru terbaik di salah satu daerah tertentu untuk mengajar di situ yang tahu problemnya di situ. Misalkan ngajar di daerah Papua kan tidak mungkin dia diajarkan untuk membuat PPT yang bagus, mengajarkan perang 100%, tidak. Yang harus dia ajarkan adalah bagaimana dia mampu mengembangkan sumber daya alamnya itu dengan baik. Ya udah, dia dekat dengan alam, kontekstual pembelajarannya. Saya kira di situ. Dan ini apakah siap negara kita dan masyarakat kita? Poinnya adalah Mas, kalau ada guru berkualitas bagus dan dia memang dijamin oleh negara, saya yakin pendidikan kita juga akan bagus. Tidak mikir mohon maaf ya dia fokus untuk ngajar aja, tidak harus siangnya ngajar malamnya nge-grab misalkan. Harus mikirin ya mohon maaf ya dia pergi ke ngajar dan dia harus mikirkan aduh saya masih belum sarapan atau apa gitu. Kan beda Mas, orang yang sudah prepare dari jam 3 sambil masak sudah makan nyampe kelas itu ngobrolnya itu ekstra Mas. Nggak kira aduh ambil bukunya anak-anak terus
Terus belajar sendiri ya saya ke sana. Padahal itu mohon maaf ya, kadang dia kesejahteraannya masih belum gitu. Dan saya kira orang-orang yang punya panggilan seperti itulah yang akan menopang pendidikan kita akan berkualitas. Poinnya adalah di tenaga pengajar, Mas. Mungkin ada sebab akibatnya, Mas, terkait dengan suatu pemberdayaan tenaga pengajar ini. Kenapa dari masa reformasi sekarang ini terhadap dengan suatu pemberdayaannya ini ya sangat memprihatinkan gitu? Atau dari sebelumnya itu sudah guru ini seperti udah tidak diperdayakan gitu? Kalau dari sejarahnya ya, kalau kita berbicara konteks dari sejarah gitu. Makanya saya bilang, Mas, membedakan antara pendidikan itu bagus. Sistemnya yang diubah-ubah itu kurang bagus. Semestinya ada satu sistem yang memang tidak perlu diubah gitu. Apa gitu? Kita harus cari benang merahnya. Akarnya adalah, kalau saya mengingat dengan salah satu pelemeknya Bapak pendidikan kita pertama, yaitulah Ki Hajar Dewantara, itu pernah punya kesadaran nasional sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebelum ada kata Indonesia, yang menggunakan masih di Republik itu di bukunya Tan Malaka itu tersebut bahasa Indonesia itu Indonesia itu sudah tersebut. Tapi waktu itu masih belum ada di tahun 1930. Itu perdebatan antara Sultan Takdir Ali Sabana sama Ki Hajar Dewantara terhadap kesadaran nasional terkait dunia pendidikan kita. Arah pendidikan kita ini falsafahnya itu kemana gitu? Apa kita ke barat atau lebih ke timur? Nah, misalkan ini kan filsafat itu kan dipecah, Mas. Kalau dari filsafat timur itu lebih banyak dekat dengan alam, lebih ke alam, maksudnya kita menghormati alam. Kalau di agama kita, kalau di NU mengenal hablum minal alam, hablum minallah dan hablum minan nas. Ini sebenarnya sangat filsafat ketimuran, Mas. Sangat filsafat timur. Beda sama barat. Barat itu ada logika, spesifik, rasional. Itu pemikirannya. Pertanyaannya adalah arah pendidikan kita, kalau kita refleksikan, kita ini arahnya kemana? Gitu. Jangan di situ lah. Maksudnya arahnya kemana? Kita letakkan di situ aja. Walaupun ada beberapa pendapat sangat usang membahas ini, sangat usang membahas tentang arah letaknya pendidikan kita ini kemana. Sangat usang. Tapi ini berpengaruh, Mas. Tapi sebagai pengajar itu perlu menyadari dan perlu tahu. Dan harus saya ajarkan kepada mereka. Arah pendidikan kita ini apakah lebih ke barat? Karena kalau barat itu sudah rasional, Mas. Orangnya mengandalkan spesialis ya. Bidangnya apa? Udah tekunin saja itu. Misalkan dia ahli di bidang teknik misalnya. Ya udah, nggak usah belajar agama, nggak usah belajar bahasa Indonesia, nggak usah belajar apa yang lain, nggak boleh. Itu fokus sama belajar itu aja. Itu barat. Barat ya. Iya, fokus. Istilahnya rasional itu sudah. Cuma kalau ke timur enggak kan? Timur, kita harus belajar agama juga. Harus belajar bahasa juga, harus belajar budaya juga. Bahkan mata kuliah wajib di setiap jurusan yang harus ada, itu titipan dari negara harus apa? Pancasila itu harus ada. Gitu. Itu harus ada dan dipelajarinya. Berarti kan kita dicetak sebagai orang yang generalis, bukan spesialis. Sehingga pendidikan kita ini apakah butuh spesialis atau generalis? Saya meminjam bahasanya Prof. Joko Saryono, salah satu profesor sastra pendidikan di UM. Beliau mengatakan, saya pernah menanyakan seperti ini. Di era-era sekarang kita butuh menjadi seorang spesialis atau generalis. Nah, beliau analoginya seperti ini. Orang spesialis itu seperti melihat pohon itu di darat. Lihat batangnya, dilihat bentuknya, dilihat buahnya, dilihat ininya. Itu ketika kita menjadi seorang spesialis. Dengan kata lain, berarti kita melihat secara detail, secara menyeluruh untuk satu pohon. Sedangkan kalau orang generalis itu seperti melihat pohon itu dari atas. Semuanya kelihatan hijau gitu. Tapi kan kita tidak melihat dia hijaunya ini pohon jambu atau pohon cemara atau apa, atau pohon beringin gitu kan, nggak bisa membedakan. Itu adalah beringin. Iya kan, nggak bisa membedakan kan. Itu adalah orang generalis, tipikal orang generalis. Sehingga dalam kontekstual kebutuhan hidup kita,
kalau katanya Prof. Joko, pada posisi yang lain, kita harus memposisikan diri sebagai orang spesialis. Kata lainnya adalah, kita harus punya keahlian, Mas, di satu bidang, minimal. Kita bidangnya apa? Ya udah, kalau memang spesialisnya di bidang politik, ya udah, pahamilah di bidang politik, satu aja gitu. Agar kalau ngobrol sama orang di bidang politik, dia nggak kabur-kaburan, maksudnya nggak campur-campur gitu. Pada posisi yang lain, karena kita tidak hanya dunia politik ya, kita harus berbisnis juga gitu misalkan. Ya sudah, kita juga harus belajar ekonomi, belajar public speaking, belajar marketing, digital marketing itu. Itu pada posisi yang lain. Tapi katanya Prof. Joko, kita harus punya satu core yang menjadi kata kunci kita. Kelebihan kita, ini larinya sama adaptasi, Mas. Kita punya kelebihan kita, sehingga untuk menyalahkan, dengan kata lain, kalau kita mau menyalahkan sistemnya, kita tuh punya ukuran, Mas, dalam kapasitas kita. Tidak hanya ngikutin apa yang kata umum orang-orang gitu. Nah, ukurannya itu apa sih, ukurannya? Ukurannya misalkan, saya di bidang jurusan pendidikan gitu. Saya ini akan bicara tentang ranah saya, itu di bidang pendidikan. Saya akan membicarakan secara fenomenologi, kesadaran dan pengalaman dalam konteks terjemahannya. Pertama, kesadaran. Saya itu sudah hampir 8 tahunan lah berkecimpung di dunia pendidikan. Mulai dari sekolah SD sampai sekarang mengajar di universitas. Ibarat kata itu secara psikologi pendidikan, saya paham kalau anak SD itu jangan diajarkan, saya kan bahasa, jangan diajarkan kalimat yang kompleks. Inti-intinya saja yang dibicarakan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, tapi bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Itu tingkat SD. Dan penggunaan paragrafnya pun kita harus bedakan. Jangan menggunakan paragraf yang kompleks dan juga menggunakan paragraf yang yang campuran. Kita harus menggunakan paragraf yang utuh. Minimal dalam satu paragraf itu dalam satu kalimat. Berarti di luar orang non pendidikan saya kira nggak bisa, Mas. Dikira ketika kita ngajar di SD sama di SMP, di SMA itu semua gitu disamakan ya? Semua. Misalkan ngajarin ini, bahasanya tetap seperti, misalkan saya ngajar di kampus, ya tidak ada bahasa-bahasa ilmiahnya, saya dikira paling dosen ini baca buku apa enggak gitu, paling tidak di situ. Sehingga kita punya dikotomi pemahaman secara utuh. Tapi kalau saya diajak bicara tentang politik, paling saya hanya nyambung aja. Ini sih, Mas, ya. Problemnya adalah pendidikan itu kalau dimasukin politik itu buruk gitu, paling saya. Kenapa kok buruk, Mas? Iya, pendidikan itu harusnya berdiri sendiri. Misalkan dia harus mencerdaskan anak bangsa, bukan mencerdaskan orang politisi gitu, ibaratnya seperti itu. Ini kan berkorelasi dengan politik yang secara global ya, politik partai larinya nanti. Dan hal itu bagi saya kita harus punya. Ya mungkin kalau konteks sekarang itu kan banyak pendidikan yang seperti itu, Mas, khususnya di di perguruan tinggi. Iya. Itu kalau kita berbicara konteks pemberian suatu gelar atau kayak doktor honoris causa, nah itu gimana kesannya? Apakah itu ada dampak atau ada suatu keberlanjutan gitu? Saya tetap hanya sekedar titel aja, keren-kerenan aja gitu? Sebenarnya kita harus membedakan, tidak boleh kita pukul rata itu sama, karena banyak juga orang yang layak mendapatkan honoris causa atau doktoral atau diangkat guru besar di salah satu ini. Ada kalau yang layak sesuai dengan kapabel keilmuannya. Tapi juga ada yang dengan kata lain memang dia itu betul-betul layak dan dia kalau mengajar itu pintar. Karena pendidikan kita kan orientasinya di mengajar gitu, Mas. Dia bisa nggak menerapkan. Namun yang tidak kapabel adalah misalkan ambil dari orang tidak terjun di dunia pendidikan, tapi dia ngangkat honoris causa, padahal dia fokusnya di politik. Apakah politik butuh gelar itu misalkan? Kok ditarik seperti itu? Apa sih tolok ukurnya yang bisa dia dapatin misalkan? Itu kan nantinya orientasinya sama kepentingan dana, misalkan dana yang diperoleh dari ketika dia diangkat doktor di salah satu sekolah, di salah satu kampus, ketika dia jadi menteri, nanti mereka yang mendapatkan sokongan dana dari A. Itu yang bagi saya yang buruk, Mas. Bukan semuanya itu dipukul rata,
honoris causa itu buruk, tidak, karena kita harus melihat juga kebutuhan. Karena dunia pendidikan ini apa ya, kalau politik ya sudah, dia memang ranahnya di situ. Ngapain diberi gelar gitu? Gelarnya itu buat apa gitu? Apakah punya pengaruh ketika dia di masyarakat? Kan tidak. Dia berpolitik ya sesuai dengan ininya. Kalau hanya sekedar apresiasi betul-betul dia berdampak dan mendapatkan, ya tidak masalah. Ya, untuk memang sepatutnya gitu. Selayaknya. Selayaknya dia mendapatkan. Yang menjadi masalah ya situ kayak apa ya, pendidikan yang dicemari dengan politik partai. Padahal kita harus bersih dari itu. Mungkin terakhir kali ini, Mas, terkait dengan satu sistem pendidikan di Indonesia ini kan udah kecampur sama politik juga. Ada harapan nggak untuk kedepannya ini untuk melakukan satu perbaikan terkait dengan dalam sistemnya, khususnya yang bisa berubah terhadap dengan peningkatan SDM-nya juga sih. Iya. Soalnya kan udah kayak terkontaminasi gitu kan, karena sistemnya sudah begini gitu. Iya, terkadang kan kita dilema juga ya. Negara kita ini sudah seperti ini, apakah masih mungkin gitu kan? Kata harapan mungkin itu kan mungkin harapan. Itu masih ada harapan. Gitu. Iya, kalau saya sih makanya saya bilang Mas, pesimis sih, pesimis dan sekaligus optimis dan berbarengan gitu Mas. Gitu. Kalau sudah terkontaminasi seperti itu, butuh orang-orang yang sadar itu. Orang-orang yang sadar itu, saya kira gini, tidak, pendidikan kita itu tidak semuanya itu buruk. Ada secercah harapan dan apa ya, orang-orang yang memang tulus untuk mengajar ataupun dia mencerdaskan anak bangsa. Itu yang perlu kita apresiasi, Mas. Orang-orang seperti itu. Dan itu terkadang tidak terekspos. Dia hanya ngajar untuk mencerdaskan anak. Banyak kok di ini yang tidak perlu pengakuan dari pemerintah ataupun dananya pemerintah, kadang dia nggak mau. Udahlah, saya mau meneliti aja, saya mau fokus sama ini, karena dia merasa bahwa saya ingin mencerdaskan anaknya, bangsa. Itu adalah orang yang pesimis bagi saya. Orang yang optimis itu punya keyakinan. Ketika ibarat gini, kalau bukan orang-orang yang seperti dia yang ada di dunia pendidikan, siapa lagi, Mas? Orang-orang politis kan nggak mungkin menjawab persoalan gitu. Dia kadang ya syukur-syukur dia masuk ke kelas, kadang panggilan dari atasan misalkan, udah ditinggal kelasnya, nggak ada gitu. Ya saya kira kalau orientasinya bukan mengajar. Iya, kalau politik dicampur aduk dengan pendidikan, saya yakin pendidikannya yang kalah, bukan politiknya. Tapi ada ya pendidikan secara umum, masih orang-orang kan mikirnya gini, Mas. Distrust. Udah sekolah ke sana nanti ujung-ujungnya dia masuk partai A misalkan. Karena dipimpin oleh orang ini. Misalkan itu kan pasti ada itu. Pasti muncul dalam hal-hal yang seperti itu. Dan kalau bicara tentang optimisme, saya yakin pendidikan kita akan lebih lebih baik ketika kita mampu memberikan ataupun meletakkan, kira-kira kita ini bisa nggak tidak mencampur adukkan antara dikotomi gitu, membedakan gitu. Mendikotomikan, kalau dikotomikan bisa juga istilahnya. Bagaimana mahasiswa itu bisa menjalankan terahnya sebagai mahasiswa, yang mana mahasiswa itu ya agen perubahan, yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, yang bisa meneliti juga, dan sekaligus dia mengabdi di masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan. Iya, ini yang bisa dijalankan secara baik, dan dalam konteks kampus saya kira bisa lah menjawab persoalan, Mas. Dan ini pasti akan berdampak gitu. Kalau masih menjauhkan dari ini, saya patut curiga, dan saya tetap mengapresiasi sama orang-orang yang masih konsisten di bidang itu. Itu sih, Mas. Terima kasih atas waktunya, Mas Ahmad, di Romenesia kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita minum dulu kopi. Oke, siap. Lumayan, nggak ada saya berapa jam sekarang? Udah. Ada 1 jaman nih kayaknya. Ya, jangan lupa terhadap kepada teman-teman Korban Ghosting, teruslah bertanya, teruslah berkarya, teruslah menjaga Indonesia. See you, Korban Ghosting.
Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain waktu.